semua dalam keadaan sehat, ya kan? Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah secara online yang berlokasi di Jemaat Ebenezer Upah Kali Upah. Mari semua adik-adik, kita akan memulai ibadah di saat ini dengan semangat. Semua diundang berdiri, ayo, yeay! Sama-sama kita angkat satu pujian. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, hey! Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ya adik-adik, mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan memulai ibadah ini, biarlah ibadah ini dari awal sampai akhir mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, masih semangat semua? Masih sementara berdiri, kita sama-sama menyanyi dua lagu secara berturut-turut. Yang pertama, bertambah-tambah dalamnya, dan yang kedua, Yesusku hebat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku.
Adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak siapa? Kakak Sally. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kini kita tiba dalam pembacaan firman Tuhan. Di hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, seraya menaikkan syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami, dan kami boleh dikumpulkan kembali dalam persekutuan ibadah yang kami laksanakan oleh bidang anak, Sinode Gemi di hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau tetap memelihara hidup kami, bahkan Engkau senantiasa ada dan tinggal bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca, mendengarkan sabda-Mu. Tapi sebelum kami membaca, mendengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau tolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk melakukan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, sahabat kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah bunyi firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapapun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias."
Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di sana Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Demikian jauh firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan itu di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, apakah ini gambar baik atau tidak? Ya, pasti gambar ini adalah gambar yang tidak bagus. Di sana menyatakan orang baku pukul. Nah, di hari ini kakak akan atau Kak Semi akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Saulus. Saulus itu dia tidak suka atau dia tidak suka melihat orang Kristen. Dia suka menangkap orang-orang Kristen, lalu dia memenjarakan mereka di penjara. Atau dia pergi menangkap orang-orang Kristen, lalu dia bawa ke depan imam-imam, lalu mereka memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Dan Saulus ini adalah seorang anak atau orang yang suka sekali melakukan hal-hal yang jahat. Dia suka melakukan hal-hal yang buruk. Dia suka aniaya orang dan suka baku pukul. Nah, di suatu hari Saulus merencanakan pergi ke kota Damsyik. Di dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik, di sana tiba-tiba ia melihat suatu cahaya yang sangat terang sekali. Cahaya itu menyilaukan matanya dan juga semua orang yang ada bersama-sama dengan dia. Mereka heran kenapa tiba-tiba Saulus jatuh. Mereka bertanya-tanya dalam hati, ada apa yang terjadi sehingga Saulus jatuh dan dia terguling di tanah. Lalu tiba-tiba ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Lalu jawab suara itu atau suara dari cahaya itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari pengalaman itu maka mulai saat itu Saulus, sifat-sifat dari Saulus mulai berubah. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, sifatnya berubah. Yang dulunya dia jahat, suka baku pukul, suka melawang dan lain-lain sebagainya. Lalu dia sifatnya berubah 100%. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia lakukan. Dan mulai saat itu namanya berganti menjadi Paulus. Yang kita kenal di dalam berbagai hal bahwa Paulus adalah tokoh yang harus kita sentuhi di dalam kehidupan kita. Sehingga mulai dari saat itu semua yang terjadi setelah dia menjadi Paulus, sifat hidupnya menjadi orang yang taat, rajin berdoa,
dengar-dengaran kepada Tuhan, dan apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, selalu ia lakukan, dan ia lakukan itu di dalam penderitaannya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita mau berubah atau kita sebagai anak-anak yang kenal Tuhan Yesus, sifat kita harus berubah. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin, dengar-dengaran, dan lebih khusus bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Oke, adik-adik, kita harus berubah. Kalau kita mau berubah, kita katakan yes dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kak Semi. Sekarang kita akan menyanyi satu lagu, Ku Istimewa. Karena itu semua diundang berdiri biar tambah semangatnya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Iya, adik-adik, dipersilakan duduk. Sekarang kita akan berdoa, dan doa ini kembali dipersilakan Kakak Semi. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, sahabat anak-anak dan juga sahabat para pengasuh, bersama-sama dengan orang tua, papa, mama, kami datang bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah secara online yang dilaksanakan oleh bidang anak Gereja Masih Injili di Halmahera. Kami datang bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami, Engkau tetap memelihara kehidupan kami, bahkan di hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah, bahkan kami boleh membaca, mendengar cerita Alkitab yang sudah kami dengar secara bersama-sama tadi Tuhan. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati Papa Mama, Opa Oma, saudara-saudara kami, kakak adik kami, dan siapa saja yang kami cintai dan kami kasihi, Engkau tolong, Engkau berkati mereka agar mereka senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, bahkan Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada mereka.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, menyerahkan kehidupan kami, pendidikan kami, walaupun dalam situasi wabah corona, tapi kami tetap bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai, memberkati pendidikan kami, sehingga kami boleh belajar di rumah kami masing-masing, baik itu lewat guru-guru kami yang datang ke rumah maupun secara online. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan itu adalah karena kuasa dan berkat daripadamu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan semuanya ini. Tuhan, kami anak-anak yang masih kecil-kecil, Engkau tolong, Engkau berkati kami agar kami senantiasa dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh sampai dewasa nanti hanya di dalam kuasa daripadamu. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau jauhkan kami daripada hal-hal atau hal-hal perbuatan-perbuatan kami yang jahat, perbuatan-perbuatan nakal kami, dan Engkau ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti Saulus dirubah menjadi Paulus karena dari perbuatan jahat dan masuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang Engkau karuniakan kepadanya. Tuhan, Engkau pakai kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai Paulus-Paulus muda, Paulus-Paulus masa kini, untuk bersaksi melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, pengurus bidang anak tingkat sinode, Engkau berkati ketua bidang dalam tugas pelayanan dan juga dalam tugas keluarganya. Tuhan, Engkau beri kekuatan, kesehatan kepadanya, dan juga seluruh anggota, seluruh tim kreatif bidang anak yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk senantiasa melakukan ibadah online di saat ini. Tuhan, Engkau berkati semua perangkat-perangkat yang dipakai, Engkau berkati semua kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan dalam pelayanan ini. Tuhan, agar semua apa yang kami butuhkan, apapun yang kami rencanakan, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh penuhi itu dengan berkat daripadamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami serahkan semua hidup kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah dan juga para pengasuh, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ampunilah salah dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, serta menyerahkan permohonan ini kepada Bapa di sorga, dan Engkau juga senantiasa memberkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, kita sama-sama telah berdoa. Sekarang kita akan menyanyi satu pujian terakhir. Untuk lebih semangat adik-adik, semua diundang berdiri, ayo berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian, Tuhanku mengasihi anak-anaknya.
adik-adik, mari kita sama-sama berdoa sebagai doa penutup. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menuntun dan menyertai ibadah kami dari awal. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, jangan lupa pesan firman Tuhan di saat ini. Belajar dari Paulus, mengenal belajar firman Tuhan, hidup kita berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dadah!